Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safitri. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fikih munakahat, yaitu cabang ilmu fikih yang mengatur tentang perkawinan dalam Islam. Pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tapi juga ibadah yang memiliki aturan dan hikmah sangat dalam. Untuk itu ada 9 poin penting yang wajib kita pahami bersama. Nah, yang pertama, definisi dan ruang lingkup fikih munakahat. Fikih munakahat ini adalah ilmu yang membahas seluruh aturan tentang perkawinan dalam Islam. Ruang lingkupnya itu sangat luas, mulai dari proses memilih jodoh atau ta'aruf, syarat dan rukun akad nikah, mahar, nafkah, hak dan kewajiban istri, sampai ketentuan ketika rumah tangga harus berakhir seperti talak, khulu, dan iddah. Dalilnya jelas di Quran surah An-Nisa ayat 1 bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jadi tujuan utama fikih munakahat adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai syariat. Kedua, saya akan bahas tentang hikmah dan tujuan pernikahan. Allah mensyariatkan nikah bukan tanpa alasan. Ada 4 hikmah besar. Yang pertama, untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan zina, dan sesuai di Quran surah An-Nur ayat 33. Yang kedua, untuk melanjutkan keturunan, karena Rasulullah bangga dengan banyaknya umat beliau. Terus yang ketiga, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, seperti disebut di Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dan yang keempat, nikah menyempurnakan separuh agama seseorang, seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Baihaqi, maka nikah dipandang sebagai ibadah jangka panjang. Terus yang ketiga, proses ta'aruf. Ta'aruf adalah perkenalan yang syar'i sebagai pengganti pacaran. Aturannya wajib diperhatikan, tidak boleh ada khalwat atau berduaan. Harus ada mahram yang mendampingi sesuai hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga boleh melihat calon pasangan sekedar wajah dan telapak tangan untuk memantapkan hati sesuai hadis riwayat Abu Daud. Dan yang paling penting adalah saling jujur soal visi misi rumah tangga, ibadah, kondisi kesehatan, dan tanggung jawab. Jadi ta'aruf ini adalah ikhtiar serius menuju pernikahan yang halal. Terus yang keempat adalah makna dari kafa'ah atau kesetaraan. Dalam Islam yang wajib setara itu agama dan akhlaknya, bukan harta atau nasab. Rasulullah SAW bersabda, pilihlah pasangan karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ada contohnya di pernikahan antara anak kiai dengan seorang yang dulunya ahli maksiat tapi sudah bertobat. Hukumnya itu sah karena patokan kafa'ah syariahnya itu adalah ketakwaannya. Hal ini juga ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 61. Maka penolakan wali yang hanya dibenarkan jika calon tidak baik agama dan akhlaknya. Terus yang kelima adalah mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk memuliakan perempuan. Allah perintahkan di Quran surah An-Nisa ayat 4. Nah, ada syarat maharnya. Ada 3 syarat. Yang pertama, harta harus yang halal dan bermanfaat. Yang kedua, harus disebut saat akad. Dan yang ketiga, menjadi hak milik penuh istri. Nah, jika maharnya dirahasiakan dari wali, akadnya tetap sah, tetapi hukum merahasiakannya itu yang haram. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, mahar juga adalah simbol penghargaan, bukan ajang gengsi. Terus yang keenam, ada ijab dan qabul. Ini adalah inti dari akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali, qabul dijawab oleh calon suami. Syaratnya ada 4, yaitu harus dalam satu majelis atau ittihadul majelis. Terus yang kedua, lafaznya jelas. Yang ketiga, tidak diselingi ucapan lain. Dan yang keempat, tidak dibatasi waktu. Mengenai perkembangan teknologi nikah via konferensi video, hukumnya sah menurut fatwa kontemporer selama syariatnya terpenuhi, karena kaidah fikihnya menyebutkan yang dinilai dalam akad itu maksud dan maknanya, bukan bentuknya. Asal koneksinya jelas dan para pihak memahami, maka dihitung satu majelis hukum. Contohnya kayak COVID-19 kemarin kan banyak tuh yang nikah-nikah online kayak gitu. Itu memang udah mudorot kayak gitu. Itu boleh. Terus yang itu tadi boleh ya, tapi banyak syaratnya. Terus yang ketujuh, wali nikah. Nah, wali ini merupakan syarat nikah
Syarat sah nikah bagi perempuan. Nih, hadisnya tegas. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Urutan wali nasab sesuai dengan hukum Islam, yaitu dalam pasal 19 adalah yang pertama ada ayah. Kalau tidak ada ayah baru kakek. Kalau tidak ada kakek baru saudara laki-laki. Kalau nggak ada saudara laki-laki baru paman, dan seterusnya sehingga anak paman. Garis keturunan yang laki-laki. Terus ada dua kondisi penting. Yang pertama, wali tidak boleh memaksa anak gadisnya yang sudah baligh tanpa persetujuan. Yang kedua, jika wali menolak menikahkan tanpa alasan syar'i, maka disebut wali adal dan hak perwaliannya pindah ke wali hakim sesuai dengan hukum Islam pasal 23 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 232. Namun jika wali menolak karena calon suami buruk agama dan akhlaknya, maka penolakan itu justru menjadi kewajiban. Karena tugas wali adalah melindungi keluarganya dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Terus yang ke-8 ada saksi nikah. Nah, pernikahan tanpa saksi itu hukumnya batal. Hadis riwayat Baihaqi menyebutkan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, minimal 2 orang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, adil, serta bisa mendengar dan memahami akad. Dalam hukum Islam pasal 24 menegaskan hal ini juga. Nah, misalnya ada contohnya, seseorang yang dulunya ahli maksiat namun sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka sah menjadi saksi karena keadilan dinilai pada saat akad berlangsung. Allah Maha Pengampun dan taubat yang benar menghapus dosa masa lalu sesuai dengan Quran surah Az-Zumar ayat 53. Yang terakhir, yang ke-9, walimah atau resepsi pernikahan. Hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tujuannya ada 2. Yang pertama untuk mengumumkan pernikahan agar statusnya jelas dan terhindar dari fitnah. Terus yang kedua, yang terhindar dari fitnah. Itu juga sesuai dengan hadis Bukhari Muslim, itu mengumumkan pernikahan agar statusnya terhindar dari fitnah sesuai hadis, umumkanlah pernikahan. Terus yang kedua, sebagai wujud syukur dan sedekah kepada sesama, maka walimah itu tidak harus mewah. Yang dilarang adalah jika niatnya untuk pamer, dan di dalamnya tuh ada unsur maksiatnya, tercampurnya cowok dan cewek, itu tidak boleh. Demikianlah 9 poin penting dalam fikih munakahat yang dapat saya sampaikan. Pada dasarnya semua aturan dalam pernikahan Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, kehormatan, dan keberkahan rumah tangga. Memahami rukun, syarat, dan hikmahnya akan membantu kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Semoga materi ini bermanfaat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.